Berbicara tentang tokoh yang memiliki nilai aneka, berikut kami pilih Emil Dardak sebagai wakil generasi muda. Memiliki nama lengkap Emil Elistianto Dardak yang lahir di Jakarta 20 Mei 1984. Beliau merupakan cucu Haji Muhammad Dardak, salah satu Kiai Nahdlatul Ulama di Trenggalek. Ayah beliau bernama Hermanto Dardak, Wakil Menteri Pekerjaan Umum tahun periode 2010-2014. Ibu beliau bernama Sri Widayati. Dari sang ibu mengalir darah Legend Anumerta Wiluyo Puspoyudo, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional pertama di era Bung Karno. Akuntabilitas yang dapat kita contoh dari sosok Emil Dardak diantaranya adalah selain beliau merupakan generasi muda, beliau juga calon pemimpin bangsa ini. Beliau mendapatkan kepercayaan Ibu Khofifah untuk sama-sama bertanggung jawab memimpin Provinsi Jawa Timur. Sebagai pemimpin muda, tidak lantas membuat beliau ragu-ragu dan minder dalam melaksanakan tugas. Justru hal ini membuktikan bahwa tidak selamanya pemimpin hanya harus dihormati, hanya harus disegani, tapi juga perlu menjadi teladan. Jadi waktu itu ada longsor di sebuah jalan menuju satu kecamatan. Batu itu jatuh menutupi jalan. Kemudian akhirnya saya karena memang belum pernah mengalami itu, saya mau lihat sendiri. Saya telepon Pak Sekda, Pak, pokoknya saya pergi ke sana, pastikan alat berat meluncur. Nah begitu saya sampai di sana. Itu tengah malam tuh? 7 malam. Terus begitu saya ke sana, Pak alat beratnya besok karena gelap. Oh ya udah, artinya Bapak nyuruh bupatinya nginep di sini. Saya bilang gitu. Karena saya nggak akan pulang sebelum batu ini pindah. Saya bilang gitu. Akhirnya alat berat itu datang. Karena saya yang nungguin dipindah, bayangkan hanya 1-2 menit setelah batu itu pindah ada mobil lewat mengangkut bayi yang gagal infus dari puskesmas dalam keadaan kritis. Kalau batu itu nggak pindah, itu waktunya hitungannya hanya setengah jam aja kelamaan untuk memindahkan pasien kritis. Nah bayangkan kalau seorang pemimpin menunda-nunda apa yang dilakukan. Kalau saya turuti bahwa alat berat datangnya besok, gimana nyawa dari bayi itu? Nah inilah yang membuat saya makin kaget bahwa jadi pemimpin amanah yang bukan main-main, sehingga memang ini jangan dianggap hanya untuk gila-gilaan jabatan. Berkaitan dengan nilai nasionalisme, beliau pernah menjadi konsultan di Bank Dunia. Beliau juga mendukung terselenggaranya program sekolah vokasi untuk lulusan muda yang siap bekerja. Emil Dardak adalah sosok yang anti-diskriminatif, memiliki etika yang luhur, serta mau membaur dengan masyarakat. Saat beliau menjadi bupati, beliau juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan membersihkan Masjid Agung. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi jabatan tidak lantas membuat beliau menjadi tinggi hati. Nilai komitmen mutu yang dimiliki oleh sosok Emil Dardak diantaranya beliau mampu meraih banyak prestasi di usia beliau yang terbilang muda. Belum genap 5 masa jabatannya, beliau bisa menjadikan daerah asalnya menjadi daerah nomor 1 di bidang wisata di Indonesia. Dan ini menjadikan kita bukan lagi tempat yang paling jauh, tetapi menjadikan kita per hari ini satu-satunya pelabuhan yang ada di pesisir selatan Jawa Timur. Bahkan di seluruh Pulau Jawa hanya ada 2, Cilacap dan Perigi. Dalam penerapan nilai anti korupsi, Bapak Emil Elistianto Dardak sepakat bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus dibasmi sampai ke akar-akarnya. Pak Emil dan Bu Khofifah lancar melaju mulus menduduki Jatim 1 dan Jatim 2. Di hari pertama di mana mereka berdua disumpah, mereka berjanji tidak akan memberikan tempat bagi korupsi untuk berkembang di Jawa Timur. Karena mereka percaya korupsi tidak hanya akan menghancurkan sendi-sendi dalam pemerintahan, tapi juga akan menghancurkan sendi-sendi dalam bernegara, yang pada akhirnya akan menyesalahkan rakyat di mana korupsi itu. Khofifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak menyatakan akan melakukan pencegahan korupsi secara langsung sejak awal mereka menjabat sebagai gubernur dan juga wakil gubernur Jawa Timur.